Di era teknologi yang makin hari makin maju, ternyata bukan cuma kuota internet yang unlimited, tapi kebodohan warga TikTok juga ikutan unlimited. Ya, mari kita bahas warga TikTok lagi. Simak videonya sampai habis, dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Nah, pas banget nih, gua kemarin nemu beritanya tuh ngebahas tentang pelajar dari salah satu MAN di daerah Jawa Tengah yang dikeluarkan dari sekolah karena siswa ini berprestasi di bidang olahraga renang. Tapi media bikin judul pelajar berprestasi dikeluarkan sekolah karena lomba renang dengan pakaian yang tidak syar'i. Jelas dong, ketika isu prestasi dihubungkan dengan isu syar'i, udah pasti bakalan meledak di mana-mana, termasuk di TikTok. Nah, lucunya tuh di sini. Idealnya buat kita yang waras ini, kalau dapat berita atau informasi dari manapun, mau pemerintah, mau itu pemuka agama, influencer, ataupun siapapun, pastinya lo bakal cek dan recheck. Tapi hal ini nggak berlaku buat warga TikTok. Mereka kalau lihat judul yang memancing, biasanya tuh langsung emosi, langsung nyerang sana sini. Dan itulah minusnya di media sosial TikTok. Dan setelah gua cek pernyataan resmi dari pihak sekolah, ternyata siswa ini tuh dikeluarkan karena akumulasi pelanggaran. Lo yang sekolah pasti tahu, tiap sekolahan pasti punya pedoman tata tertib masing-masing. Kalau sekolah gua dulu pakai sistem poin. Kalau poin pelanggarannya udah melebihi batas maksimal, ya pihak sekolah berhak dong mengambil tindakan. Intinya dari pernyataan resmi pihak sekolah yang juga menggandeng orang tua siswa tersebut, sekolah terpaksa mengeluarkan siswa ini karena ya bisa dibilang orangnya itu rada bandel gitu loh. Ya, tapi tetap koreksi ya kalau gue salah, karena gue bukan pihak yang terlibat langsung. Jadi gue cuman bisa ngambil informasi ini dari pernyataan resmi kedua belah pihak. Ya, warga YouTube gue yakin udah paham lah. Lo lihat top komennya. MAN satu Tegal punya akun tuh. Maksud gua, baca artikel nggak sampai kelar emang seberat itu ya bagi warga TikTok. Lo baca beritanya tuh nggak nyampe 5 menit. Bisa-bisanya lo males baca artikel 5 menit, tapi lo doyan nontonin debat agama yang isinya nggak berguna gitu loh. Dan setelah gua bandingin semua komentar di sosmed lain, ternyata hasil yang nggak beda jauh. Cuman kalau di sosmed lain masih banyak tuh netizen yang mempertanyakan respon sekolahnya gimana, klarifikasi resmi seperti apa, kebenarannya gimana, dan sebagainya. Nah, di TikTok ini diantaranya banyak top komen. Ini tuh beneran semuanya nggak masuk akal. Semua penuh dengan penggiringan opini yang ngawur. Asumsi gua nih ya, algoritma TikTok tuh bikin sedemikian rupa biar bisa gampang menggiring opini publik. Nah, kebetulan publik kita juga punya otak yang pas-pasan. Jadi, opini yang tergiring tuh ya kebanyakan opini yang gak berdasar. Isinya perintah serbuan ke akun lain, dikit-dikit hujat, dikit-dikit emosi. Ya, makin kesini makin gak aneh kalau TikTok dikasih gelar kandang monyet. Bahkan kolom komentar akun sekolah juga harus dinonaktifin. Dan kalau gua lihat dari klarifikasi sekolah sama pertanyaan orang tua siswa, ya menurut gua tuh kasus ini udah cukup clear, udah sangat fair. Gak ada indikasi diskriminasi kayak yang digoreng netizen kandang monyet. Tapi ya itu dia, tekanan warga TikTok emang gak ada ampun. Sampai-sampai sosial media sekolah harus nutup kolom komentar karena hujat-hujatan dari warga TikTok yang brutalnya keterlaluan. Bahkan setelah gue scroll kolom komentarnya, ini tuh kalau dilihat dari segala sudut pandang manapun tetap gak masuk akal gitu loh. Kalau lo nanya kenapa opini publik di TikTok tuh kebanyakan aneh, pertama lo harus ngerti dulu bahwa yang terjadi di TikTok ini tuh bukan sekedar orang malas baca atau orang gampang marah, tapi ini hasil dari dinamika keilmuan sosial yang dikenal sebagai krisis representasi informasi. Di masyarakat pasca modern seperti kata jin, realitas udah digantikan sama simulakra alias representasi palsu yang kita anggap nyata. Jadi pas orang baca berita dengan judul bombastis, yang mereka percaya bukan fakta sesungguhnya, tapi simbol dan emosi yang melekat di judul itu.
Dan fakta pahitnya, TikTok ini udah jadi ladang subur buat simulakra berkembang pesat. Karena algoritma TikTok emang ngasih prioritas ke narasi yang emosional, bukan yang paling akurat. Selain itu, cara orang berinteraksi di TikTok juga bisa dilihat lewat teori spiral of silence dari Elizabeth Nullnieman. Intinya orang akan cenderung ikut opini mayoritas yang terdengar paling lantang karena takut dikucilkan kalau punya opini beda. Nah, ketika komentar-komentar ngawur udah mendominasi kolom komentar, maka warga TikTok lain yang mungkin lebih mikir atau lebih skeptis malah lebih milih diam. Akibatnya suara ngawur makin dominan dan terbentuklah ilusi konsensus seolah-olah semua orang sepakat bahwa siswa ini korban sistem syar'i. Padahal narasi itu dibangun atas potongan informasi doang. Karena kalau masyarakat makin terbiasa bikin keputusan cuma dari potongan info yang setengah matang, yang penting viral dulu, nggak penting konteksnya apa, akibatnya pelan-pelan kita bakal hidup di tengah ilusi Makensu Koyomi, di mana kebenaran itu nggak lagi ditentukan sama bukti dan kualitas informasi, tapi ditentukan beberapa banyak likes, berapa ramai komennya, atau bahkan yang lebih ekstrimnya cuma berdasarkan asumsi ngawur dan lo nggak tahu siapa yang paling diuntungkan dari publik yang gampang banget digiring opininya. Ya, para pejabat licik yang kerjanya bukan nyelesain masalah, tapi lebih sering nutupin isu penting dengan isu recehan yang disukai netizen. Mereka tuh paham banget pola main netizen kita. Kasih isu recehan, goreng dikit, lempar ke medsos, tunggu rame, lalu tenggelamlah isu-isu penting yang harusnya lebih viral. Jadi ketika publik udah soal baju renang, moral atau syar'i nggak syar'i, mereka bisa kabur pelan-pelan dari isu penting yang sebenarnya nyangkut kepentingan masyarakat. Mereka tinggal nyodorin satu narasi yang kelihatan relatable atau nyentuh emosi warga TikTok. Lalu opini publik pun berubah haluan. Fokus pun mulai bergeser, yang tadinya nuntut transparansi, nuntut keadilan, tiba-tiba kita dibikin sibuk ngeributin hal remeh yang gak nyentuh akar masalahnya sama sekali. Dan makin kesini kita makin sering disuguhi pemandangan yang menyedihkan, kayak masyarakat yang lebih percaya sama quote di TikTok ketimbang ngebaca satu halaman klarifikasi resmi dari institusi, atau lebih percaya cuplikan 15 detik dari akun anonim ketimbang pernyataan tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan kualitinya. Lu bayangin, kalau pola pikir ini terus tumbuh subur dan dijadikan standar interaksi digital, kita berpotensi jadi generasi yang gak bisa mikir jernih tapi semangat banget ngasih hujatan. Generasi yang miskin data tapi tajir asumsi, atau generasi yang ngira dirinya pahlawan moral padahal cuma korban algoritma yang gak bisa baca berita secara keseluruhan. Tapi kabar baiknya, sekarang udah banyak influencer yang punya power besar mulai ekspansi ke kandang monyet ini. Kemarin gua lihat Ferry Irwandi juga kelihatan bakal aktif banget di TikTok. Ya semoga dengan turunnya gunung influencer yang influen hal yang bermanfaat, semoga kedepannya bisa bikin warga TikTok naik level gitu. Gimana menurut lo pembahasan kali ini? Apakah warga TikTok bisa naik level dalam mencari informasi? Atau sampai 2045 bakal gitu-gitu aja? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar.